Toharoh di sini bersuci. Bersuci dari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati kepada para alim ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh. Tak lupa yang saya hormati pada Kepala Madrasah MTS SA Al-Ikhlas Afirus dan serta jajarannya. Dan tak lupa pada anak-anakku kelas 7 sampai kelas 9. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, diberi umur yang berkah, diberkahi hidupnya. Sebelum kita mulai kajian fikih di pagi hari ini di Pondok Ramadan ini, kita buka bersama dengan Ummul Quran. Semoga acara ini nanti benar-benar manfaat dan membawa barokah. Ridho ilahu bi syafaati Rasulullah wal hadirin sulah wa ila halina Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa sallam. Anallahu ya'lamu darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa nuwarihi wa 'alihi wa nafatihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, anak-anakku, di sini saya akan menerangkan tentang toharoh dan sholat nanti ya. Silahkan disiapkan bukunya, nanti ketika ada hal-hal yang penting silahkan dicatat ya. Disiapkan bukunya, telinganya untuk mendengarkan ya, otaknya untuk dibuat fokus ya, jangan berbicara sendiri. Toharoh di sini adalah bersuci ya. Ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena di mapel kalian ada mapel fikih dan ada bab tentang toharoh. Untuk itu saya akan sedikit mengulasnya. Toharoh di sini bersuci. Bersuci dari apa? Dari dua hal. Yang pertama dari kotoran. Dari kotoran. Yang kedua dari hadas. Yang pertama dari kotoran, yang kedua dari hadas. Sudah? Yang pertama, kotoran ya. Bagaimana cara bersucinya? Membersihkannya bagaimana? Yaitu dengan istinja. Kalau sampean ke kamar mandi ya, buang air kecil maupun air besar, pasti apa? Membersihkannya. Bahasa Indonesianya cebok ya. Itu. Dengan apa? Yang jelas dengan air. Kalau tidak ada air, Pak, ketika saya perjalanan jauh dan dalam perjalanan saya kebelet, terus pripun, Pak? Di situ jaraknya masih jauh, jarak ke kampungnya masih jauh. Nah, ada solusi lain, yaitu apa? Dengan batu. Ya,
batu dengan syarat sampean kalau buang air kecil tadi gak nyiprat atau gak jebret nah itu ya ada tata caranya sendiri dengan batu ya. Dan belum kering ketika habis buang air kecil segera dibersihkan dengan batu itu ketika perjalanan. Sudah. Kemudian menyamak. Apa itu menyamak? Menyamak itu sama ngerti ketika kurban ya, kurban hari setelah ini hari raya Idul Fitri, kemudian nanti hari raya Idul Adha atau kurban itu nanti kulit hewan ya, hewan kurbannya itu disamak dengan cara nanti dikelupas kulit jobone. Engko ditipek diambil yang bagian dalam, yaitu biasanya diarani cecek lah, itu cecek itu hasil samaan. Sudah itu dari kita bersuci dari kotoran. Ini tadi mulai jam berapa? Yang kedua, hadas, bersuci dari hadas. Hadas ini nanti ada dua, yaitu apa? Hadas kecil dan hadas besar. Bagaimana caranya bersuci dari hadas kecil? Yaitu yang pertama, wudu otomatis sama nanti sholat, berkentut, berbuang air kecil, berbuang air besar, kita harus berwudu. Nah, kalau nggak ada air maka ada gantinya tayamum. Paham? Tapi di sini saya yakin banyak air. Mungkin tayamum itu nanti ketika sampean ke suatu daerah dan kalian tidak tahu daerah tersebut di panggonane air, sampean mlaku wetan 40 rumah, terus ngulon 40 rumah, terus ngidul 40 rumah, ngalor 40 rumah, tetap enggak nemu air. Nah, itu sampean golek debu senemplek-nemplek gitu. Ya. Nemplek-nemplek nang kaca-kaca itu apa itu ya, itu dibuat tayamum. Sudah? Lanjut saja karena masih banyak materinya dan waktunya sedikit. Itu tadi hadas kecil ya, bersuci dari hadas kecil. Yang kedua, bersuci dari hadas besar. Apa Rek? Mandi wajib. Kenapa mandi wajib? Kapan kita melakukan mandi wajib? Ketika kalau laki-laki mulai mimpi basah atau mulai balik, itu nanti sudah mulai harus tahu bagaimana cara mandi wajib. Itu. Dan setiap kali keluar mani atau waktu tidur tadi ya, itu harus mandi wajib. Bagi yang perempuan ketika mulai haid atau menstruasi. Tuh. Kemudian apa lagi? Ketika nanti sudah bersuami istri lah itu juga nanti ketika hubungan juga mandi wajib setelah itu. Lanjut. Sekarang macam-macam air. Air itu ada macamnya banyak. Ya. Di sini yang bisa dibuat bersuci ada 7. Yang pertama, air hujan. Kedua, air laut. Asin Pak. Nah, piye pas sampeyan nang laut piye? Ate wudu ambek apa? Mau sampai debu. Yo, nek laut nek air akeh kok tinggal debu. Ya, ketika kita berlayar ya
di lautan masuk sampean goleki air biasa kayak itu ya, air laut. Kemudian air sungai. Ini sungai yang besar loh ya, gak kayak sungai Kulon iki wis campur karo kotoran-kotoran. Nah itu ya, yang gak jelas itu ya. Ini yang masih jernih ya maksudnya ya. Enggak air kula etane nazil. Kemudian air sumur. Air ya. Kemudian selanjutnya mata air mata air atau sumber. Yang keenam, air es atau salju. Ketika sampean ke kutub utara ya atau kutub selatan itu ya, itu kan mungkin airnya dingin ya. Nah, sampean tahu ngerti dhuwure kena diliwati tapi di sore banyu lah, itu mungkin bisa dibuat apa? Wudu atau buat mandi. Nah, itu. Kemudian yang ketujuh, air embun. Selanjutnya di sini ada air yang berubah mungkin dari warnanya, dari baunya, tapi masih suci. Air yang berubah tapi masih suci. Yang pertama, ketika sampean punya kolam, menjumpai kolam ya, entah itu kolam renang atau kolam ikan ya, di situ ada lumutnya dan ada ikannya, kan biasanya berubah warnanya ya, itu boleh, masih tetap suci. Yang selanjutnya, air yang kejatuhan daun pohon yang ketiup angin itu ya sama seperti tadi kolam ya, mungkin ya kolam. Nah, itu mungkin bisa agak berubah warnanya, itu masih tetap boleh. Kemudian tempat air yang ada lapisan cat. Nah, sampean punya kolam ben sampean ketoke kolame menarik, nah, sampean cat biru. Nah, itu warnanya kan kayak biru kan gitu. Ini masih tetap suci. Kemudian ada air tapi di sebelahnya itu ada bangkainya, tapi nggak sampai masuk ke airnya. Jadi mek sebelah itu, tapi ambune iki baunya sangat menyengat, sampai kayak ada di air tersebut. Ini tetap masih boleh. Sudah, itu yang air yang berubah tapi tetap suci. Kemudian yang selanjutnya, air yang suci tapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak bisa dibuat bersuci. Yang pertama, air yang banyak dan berubah karena tercampur benda suci. Saya ulangi. Jadi ada air yang banyak, akeh, tapi dia berubah karena tercampur benda suci. Apa benda suci tersebut? Contohnya gula atau madu. Banyak aja nggak boleh, apalagi sedikit. Wedang kopi, wedang teh sampean gawe wudu gak bisa. Ya, banyak aja nggak boleh, apalagi sedikit. Logikanya seperti itu ya. Kemudian air yang sedikit, ini yang dua, air yang sedikit. Nah, airnya sedikit terus sampean gawe wudune. Aire sak bak mandine ge mbah. Nah, air sak ngono sampean gawe wudu tapi dicelup nang tangane. Nah, itu enggak boleh. Paham ya? Yang selanjutnya, air yang keluar dari tanaman. Air yang keluar dari tanaman. Apa? Sampeyan ngerti banyu klopo? Kuwi nek banyune ya itu enggak boleh dibuat
bersuci. Sudah, kita lanjut ke wudu. Wudu ya. Tadi membahas tentang toharo, kemudian airnya, dan sekarang wudunya. Semoga waktunya nutup. Wudu, syarat wudu. Ini tadi wudu berarti kita bersuci dari hadas kecil. Yang pertama, orang yang wudu tadi Islam, harus Islam, masa orang Kristen kan wudu. Islam. Kemudian nomor 2, mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Jadi ketika anak sekitar umur 7 tahun dan di situ dia sudah tahu hal yang baik atau buruk untuk dirinya, apalagi orang lain. Ya, itu sudah menjadi syaratnya. Boleh. Ketika anak TK kok gak wudu gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Tapi tetap dikasih pelajaran, diwarai wudu. Kemudian nomor 3, tidak ada penghalang antara air dengan kulit. Contohnya penghalang apa? Apa? Contohnya penghalang? Tato. Apalagi? Plester atau hancaplas. Apalagi? Banyak ya. Nah, itu sampean apa ya? Ali-alian apa cincin, memakai cincin tapi melowopet, gak sampean puter dan air nggak bisa masuk ke dalamnya cincin tadi, itu juga menjadi penghalang. Kemudian selanjutnya, tidak boleh menyangka bahwa yang fardu itu dianggap sunnah. Bahwa yang fardu dianggap sunnah. Sama nanti sholat terus baru niate nawaitul wudu'a lirfil hadasil azwari sunnat lillahi ta'ala. Artinya sholat padahal ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu yang jelas ini airnya suci. Yes, itu tentang wudu. Fardu-fardunya wudu sekarang. Yang pertama, di sini ada 6 lah ya. Fardunya wudu ada 6. Ini harus sampean ingat-ingat betul mana yang wajib atau fardu dan mana yang sunnah. Yang pertama, niat. Jelas Pak, niat itu. Niatnya di mana? Niatnya wudu. Niatnya di mana? Niat wudunya. Sama niat wudu itu ketika basuh muka yang pertama di dalam hati. Ya. Itu. Paham ya? Kemudian yang kedua membasuh wajah atau membasuh muka tadi ya. Jadi niatnya tadi ketika membasuh wajah yang pertama. Kemudian nomor 3, membasuh tangan sampai siku. Bahasanya sampean sikut. Ya. Jangan sampai keliru, sampean wudu anggar cepet-cepet, anggar teles, enggak. Sampai iki lho sikut tuh. Apalagi dilebihi di atasnya sikut ini ya. Di atasnya sikut itu lebih baik. Jangan sampai keliru loh ya. Biasanya Pak, lah kula lengenan dawa Pak waras-rasen ya, mewah sak menit tok. Lah iki piye wong sampeyan nanti salat. Kemudian selanjutnya nomor 4, mengusap sebagian kepala. Mengusap ya. Mengusap. Gak membasuh. Nek membasuh sampean biur ngono ya, mengusap sret. Nek mengusap sebagian kepala. Nek gane rambutnya berarti ya kepalane. Paham enggak? Sing botak ya.
Gene rambutnya ya wis kepalane wis diusap itu ae. Paham ya enggak? Kemudian nomor 5, membasuh 2 kaki. Nah, ini batasnya mana? Sampai mata kaki, 2 mata kaki itu ya. Lebih dari itu lebih baik. Sampean lebihkan dari apa? Di sore lutut itu ya. Kemudian yang nomor 6 yang terakhir tertib. Ya aja sampean ulak-walik. Ya, sampean raup apa jenenge? Sirah apa mengusap kepala dulu, kemudian kaki, tangan, itu enggak boleh ya. Yes. Selain itu kayak apa? Membaca bismillah, menyuci tangan dulu, kemudian kumur, kemudian menghirup air ke dalam hidung itu sunnah. Paham ya? Selain 6 tadi. Terus ini ada tata cara menghirup air. Saya pernah dapat ilmu dari salah satu gus ya, sekarang masih ada. Cara menghirupnya ketika berkumur. Jadi ketika berkumur itu sekaligus menghirup ya. Tapi sampean tok neneh, aja sampean terusno, sampean tok neneh. Terus sampean sisekno. Itu ya. Bukan dingin itu, iku jenenge apa? Ngresiki apa? Ngresiki kotoran nang irunge ya. Jadi dihirup, gitu. Itu nanti juga ada manfaatnya. Itu, paham ya? Kemudian sunnahnya lagi mengulang sampai 3 kali. Dari kanan sudah. Sekarang membahas ke sholat. Jadi sebelum sholat tadi harus apa rek? Syaratnya apa rek? Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Nek sampean gak wudu ya, langsung sholat, kira-kira sah apa tidak sholatnya? Jelas tidak sah. Percuma. Daripada nggak sholat pak, loh, bukan daripada nggak sholat, tapi ini membahasnya sah apa tidaknya ya. Yang pertama, sholat hukumnya apa? Fardhu ain, wajib bagi setiap mukallaf ya. Wajib bagi setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah maupun larangan Allah. Jadi ketika dia wis diomongi iki wajib, iki gak oleh, dia paham dan mampu, ini sudah wajib sholat ya. Fardhu ain. Di sini yang nomor 2, dia mulai 7 tahun harus mulai diperintah ya. 7 tahun sudah mulai diperintah ya, dianggap sudah apa rek? Sudah mampu diomongi, wis ngerti mana yang baik dan buruk. Ketika 10 tahun masih meninggalkan, maka ini harus dipukul. Tapi yo ukurannya pukulan yo setiap orang tua pasti ngerti, gak dipukul dengan emosi, nggak boleh, sewajarnya ya. Itu pukulan mendidik, bukan pukulan emosi, bukan apa, pelampiasan, nggak boleh. Kemudian syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang pertama suci. Kemudian nomor 2, suci badannya. Jadi sebelumnya dia suci,
Ya. Sampean berwudu, lah kok kena telek lintung. Saumomo. Batal enggak wudunya tadi? Tidak. Hanya dibersihkan tok sampai apa? Sampai air. Nah, maka dari situ nomor 2 suci badannya. Maksudnya ya bersih dari kotoran. Ya. Terus ini masih nomor 2. Suci tempatnya. Tempatnya suci. Ya. Jelas ini ya. Yang nomor 3 menutup aurat. Menutup aurat. Nah, ini perhatikan. Yang perempuan auratnya mana batasnya? Seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajah. Ingat yang perempuan ya, nek rukuan nang kene ditutupi dagune. Ya iki dagu ya. Jenggote. Ya. Ini ditutupi ya, aja sampai nang kene nek anu ne. Rukuwe ditutupi ini. Kemudian yang laki-laki batasnya apa? Lutut sampai pusar. Tapi mosok ya sampean atene apa? Celana. Katokan ngono tok. Mung sampean atene gampangane sampean atene ngene presiden sampean istana negara. Mung sampean atene suwalan tok gak kelambenan kira-kira piye? Iso masuk nang istana apa ora? Gak bisa. Cek kok adoan wis dilarang sama satpame. Itu ya. Yang baik. Ya, ketika sampean sudah ini ada ilmu baru yang mungkin jarang kita ketahui. Saya ada ilmu dari salah satu guru saya. Perhatikan. Jadi ketika laki-laki, bener kalian memakai baju. Tapi di sini kancingnya apa Rek? Kancingan ketok toh ini. Terus kemudian sarungan. Lah sarungane sampean atau apa celananya kok di bawahnya pusar, maka nek sampean jero niki gak ada kaosnya, ini ada yang menganggap nggak sah. Jadi lebih hati-hatinya ketika sampean sudah memakai baju yang ada beniknya, ya, yang di atas yang blong-blongan ini sebaiknya yang dalam dikasih kaos. Didobeli biar hati-hati. Sudah, lanjut nomor 4. Mengerti waktu sholat. Ini tadi syarat sah sholat. Mengerti waktu sholat. Waktu duhur kapan, waktu asar kapan, isya kapan, maghrib kapan, ya subuh kapan, itu sama mengerti. Maksud sama nanti sholat duhur sama dele asar. Ya, boleh. Kemudian nomor 5, menghadap kiblat. Bukan mana? Bukan barat ya. Barat ya? Nah, bukan barat ya, menghadap kiblat. Lah sampean nang Ka'bah ngene piye? Ene sing kok madhep rene. Iki kiblatnya di sini, bukan menghadap ke utara, ke barat. Lah sampean menghadap ke barat. Lah iki sing kok kene pasti menghadap ke apa? Ke timurnya Ka'bah. Ke timur. Itu loh ya. Jadi menghadap ke kiblat. Nah, kiblatnya orang Islam adalah Ka'bah. Masih ada waktu apa tidak ini? Masih ya? Ya sedikit aja. Sekarang rukun-rukun sholat. Rukun sholat ini yang perlu diperhatikan ya, tentang niat. Tentang niatnya sholat. Niat sholat itu ada di mana? Halo. Niat sholat ada di mana? Kita meletakkan niat sholat itu di mana? Ketika mungkin ada yang masih ingat ketika saya menjelaskan di kelas, sama jawab. Apa? Di mana? Di hati ketika takbiratul ihram. Ketika Allah, hatinya niat.
sholli fardhol dhuhri imaman lillahi ta'ala. Aja dodol gak apa, sementing usolli fardhol dhuhri ma'uman lillahi ta'ala atau imaman coba sing dadi imam ya atau lillahi ta'ala ya. Mau sampean dawa Allah sholli fardhu zuhri arba'ati mustaqbilal qiblati. Ayo sing lali neh mbualene Allah. Jadi niatnya ada di dalam hati ketika takbiratul ihram di hati. Lho Pak, lah di sebelum takbiratul ihram itu bagaimana? Itu lafadz niat atau menuntun hati. Ben apa? Ben sama dengan lafadz tadi ya. Ben gak lali. Musaman wis kadung Allahu Akbar tapi niat hati ini gak niat ini juga gak sah. Paham ya? Ingat-ingat, usolli fardhu dhuhri lillahi ta'ala cukup. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu subhi rakaataini. Tanpa rakaat ini pun bisa. Usolli fardhu subhi lillahi ta'ala. Ya. Paham ya? Tapi bukan berarti yang panjang tadi salah, tetap betul. Itu hanya apa? Lebih jelentreh, lebih apa? Jelasnya itu. Paham ya? Ingat, niat sholat ada di dalam hati ketika takbiratul ihram. Yang selanjutnya ada tadi niat sudah. Kemudian takbiratul ihram. Kemudian sebelum takbiratul ihram dia berdiri dulu. Ya. Berdiri bagi yang mampu ya. Ini rukun-rukunnya salat ya. Jadi niat terus dia berdiri. Ya. Kemudian yang nomor 3 rukun yang nomor 3 yaitu takbiratul ihram. Nomor 4 membaca suratul Fatihah. Ya. Suratul Fatihah ini yang menjadi apa ya? Kekhawatiran kita itu kadang bacaan Fatihahnya yang kurang pas. Itu juga menjadi kendala untuk apa? Stempel sah apa tidaknya sholat tersebut. Bacaan Fatihahnya harus baik. Maka dari itu sampean jangan bosan-bosan apa? Belajar Quran. Pak kula pun gede rasa-rasa malah itu. Setelah itu masih ada banyak lagi seperti apa? Ruku, terus i'tidal, kemudian sujud ya. Duduk di antara dua sujud, itu lagi ya. Kemudian berdiri lagi sampai apa? At-tahiyat akhir. Ini menyingkat waktu. At-tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatillah. Itu ya. Dan sholawat di at-tahiyat tersebut itu juga termasuk rukun situ. Kemudian salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi, ini rukun. Sudah. Wis itu penjelasan singkat ya. Jadi sebelum sholat harus bersih dari kotoran dan najis dan apa? Harus suci. Wes itu. Kemudian wudunya harus benar, ben sholatnya sah. Ben sholatnya sah. Itu mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini ada materi lagi. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.